Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, dalam kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai optimum dan beberapa soal pada program linear. Di sini sudah Ibu sediakan 4 soal. Yang pertama itu soalnya terkait soal cerita dan kalian disuruh menentukan nilai optimumnya. Terus soal kedua biasanya itu berupa grafik. Jadi sudah ada grafiknya, sudah ada titik-titik potongnya. Tugas kalian adalah menentukan pertidaksamaannya. Kalau kemarin model matematikanya dari soal cerita, sekarang model matematikanya dari sebuah grafik. Jadi ada grafik, kalian cari model matematikanya atau pertidaksamaannya. Soal yang ketiga sama, masih dalam bentuk grafik, tapi yang sekarang bukan ditanya modelnya. Yang ditanya adalah nilai optimum, tetapi fungsi objektifnya sudah diketahui. Nah, daerahnya sekarang di luar. Kalau tadi kan daerahnya di dalam tuh, daerah penyelesaiannya. Soal yang terakhir adalah ada daerah dan ada grafik dan diberi tanda-tanda daerah 1, 2, 3, dan 4. Tugas kalian adalah menentukan di mana daerah penyelesaiannya dengan pertidaksamaannya atau model matematikanya diketahui. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu soal ini ya. Mungkin videonya akan Ibu buat menjadi 2 atau 3 video biar tidak terlalu panjang. Langsung saja Ibu ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 bisa kalian baca nih soalnya. Jadi ceritanya adalah penjahit Hida Pantes akan membuat pakaian wanita dan pria. Untuk membuat pakaian wanita diperlukan bahan bergaris 2 meter dan bahan polos 1 meter. Untuk membuat pakaian pria diperlukan bahan bergaris 1 meter dan bahan polos 2 meter. Penjahit hanya memiliki persediaan bahan bergaris dan bahan polos sebanyak 36 meter dan 30 meter. Jika pakaian wanita dijual dengan harga Rp150.000 dan pakaian pria dengan harga Rp100.000, tentukanlah berapa pendapatan maksimum yang didapat beserta jumlah baju wanita dan pria yang terjual. Jadi di sini tidak hanya nilai optimum yang ditanya, tapi banyaknya baju X dan Y yang terjual nanti ya. Bisa dicerna lagi ceritanya. Jadi seorang penjahit akan menggunakan 2 bahan, yaitu bahan bergaris dan bahan polos, di mana bahan bergaris itu memiliki persediaan 36 meter, bahan polos itu 30 meter. Penggunaannya untuk baju wanita itu 2 meter bahan bergaris, 1 meter bahan polos. Untuk baju pria 1 meter bahan bergaris, 2 meter bahan polos. Terus akan dijual dengan harga yang wanita itu Rp150.000 dan yang pria Rp100.000. Kita lanjut ke langkah-langkahnya. Jadi untuk menyelesaikan soal nomor 1, ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian lakukan sampai dengan dapat nilai optimumnya. Yang pertama seperti kalian pelajaran kemarin, yaitu menentukan model matematika atau membuat modelnya. Jadi kita buat model dari soal tadi. Yang kedua, kalian tentukan fungsi objektif. Ini yang kita pelajari ketika meeting kemarin juga, menentukan fungsi objektif. Yang masih banyak salah menentukan model ataupun fungsi objektif dipelajari lagi ya. Setelah dapat fungsi objektif dan model matematika, kita tentukan titik potong. Menentukan titik potong dari model matematika. Jadi model matematikanya nanti kita cari titik potongnya. Untuk apa? Supaya titik-titik itu bisa kita masukkan ke dalam grafik Cartesius. Jadi bisa menggambar grafiknya. Setelah menggambar grafik, kita buat daerah ekstrimnya atau daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian ini nanti tergantung tandanya. Kalau lebih dari atau kurang dari berarti kurang dari sama dengan berarti di dalam. Kalau lebih dari sama dengan berarti daerahnya nanti di luar. Nah, terakhir baru mencari nilai optimum. Kalian nanti bisa memilih mau pakai metode titik sudut atau metode garis selidik. Sekarang kita lanjut menentukan model matematika. Nah, di sini sudah Ibu buat tabelnya untuk model matematika. Walaupun kemarin sepertinya banyak sekali yang buat modelnya tanpa tabel, tapi kalau menurut Ibu menggunakan tabel itu lebih enak, lebih rinci dan jelas. Yang mana modelnya, yang mana fungsi objektifnya, yang mana X dan mana Y. Di sini baju wanita itu X, baju pria itu Y ya. Jadi wanita itu X,
pria itu Y seperti yang diketahui. Untuk baju wanita itu diperlukan 2 meter kain bergaris dan 1 meter kain polos. Untuk pria itu diperlukan 1 meter kain bergaris dan 2 meter kain polos. Dan untuk persediaan kain bergaris itu 36, kain polos itu 30. Untuk harga, untuk baju wanita itu 150.000, untuk pria itu 100.000. Nah, kemarin sudah Ibu kasih tahu kalau ada harga, biasanya ini berkaitan dengan fungsi objektif nanti. Sekarang kita tulis modelnya. Berarti model matematika. Ada 2 modelnya, yaitu terkait kain bergaris dan kain polos. Yang pertama, nih, berarti ke bawah nih, bergaris. 2x ditambah 1y atau 2x ditambah y. Karena hanya tersedia 36 meter, berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan 36. Terus model yang kedua, yaitu kain polos. 1x tambah 2y, jadi x ditambah y tambah 2y, sama, tersedianya hanya 30, berarti kurang dari sama dengan 30. Dapat model matematikanya. Terus kita lanjut ke fungsi objektifnya. Fungsi objektif terkait tentang harga. Fungsi objektif atau fungsi tujuan juga boleh. Cara penulisannya, ini banyak yang salah nih masih. Fx, y, jangan lupakan fx, y. Jadi fx, y ini menyatakan fungsi objektif. Nah, ini untuk x itu harganya ada 150.000 atau A-nya 150.000. Berarti 150.000 x ditambah untuk y-nya 100.000 atau B-nya 100.000. Jadi ditambah 100.000 Y. Ini adalah fungsi objektif. Bisa kita sederhanakan biar nanti pas ngitung nilai optimumnya mudah. Ini kan nolnya ada 4 nih. Bisa kita bagi dengan 10.000. Jadi 15x ditambah 10y. Atau 15 sama 10 ini kelipatan 5. Bisa dibagi dengan 50.000. Kalau dibagi dengan 50.000 berarti ini sisanya 3x karena dibagi 5, sedangkan ini sisanya 2 karena dibagi 5 ditambah 2y. Ini sama-sama dibagi dengan 50.000. Ini fx, y. Sampai sini ini masih materi yang kemarin. Kita lanjut ke langkah ketiga. Menentukan titik potong ini berarti kita mencari titik potong X dan titik potong Y terhadap titik 0,0-nya, karena kita nanti bermain di koordinat kartesius. Biasanya ada 2 cara, ada contoh-contoh yang di internet itu yang menggunakan tabel untuk mencari titik potongnya, atau nanti ada yang langsung hitung. Jadi ini model 1 dan model 2 nanti Ibu kasih 2 versi yang berbeda. Kalau kalian mau pakai tabel untuk menentukan titik potongnya, seperti ini tabelnya. Ada X, ada Y, ada X, Y. Nah, sekarang yang pertama kita misalkan X-nya 0, berarti ini X-nya kita tutup nih 0. Oh, kalau X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 36. Berarti kita isi di sini 36 nilai Y-nya. 36. Nah, sekarang dibalik. Kalau Y-nya yang 0, berarti Y-nya yang kita tutup nih. Berarti 2x sama dengan 36. Jadi 2x sama dengan 36. Berapa nilai x ketika y-nya 0? Berarti 36 dibagi 2. Jawabannya adalah 18. Jadi 36 dibagi 2 itu 18. 2 kali 8 16. 1 2 kali 1 2 tambah 1 3. Jadi jawabannya adalah 18 nilai x-nya. Nah, sekarang kita tulis nih titik-titik koordinatnya. Berarti untuk yang pertama itu adalah 0,36. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 36. Yang kedua adalah 18,0. Ini titik potong untuk model 1. Untuk model 2, ini pakai cara manual. Kita hitung. Tipot yang pertama, tipot itu titik potong ya. Tipot terhadap sumbu X. Berarti kalau titik potong terhadap sumbu X,
Maka kita misalkan Y sama dengan 0. Nah, kita hitung. Ini kan modelnya nih Ibu berubah menjadi sama dengan. Jadi X tambah 2Y sama dengan 30. Y-nya 0, berarti X ditambah 2 kali 0, 0 sama dengan 30. Berarti nilai X adalah 30. Berarti koordinat yang pertama itu adalah 30,0. Nah, ini. Yang kedua, titik potong yang kedua itu tipot terhadap sumbu Y. Tipot terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya yang 0 sekarang. X-nya yang 0. Nah, berarti kalau X-nya yang 0, kalian rubah. Jadinya X tambah 2Y sama dengan 30. X-nya 0, kita ganti 0 ditambah 2Y sama dengan 30. Berarti Y sama dengan 30 dibagi 2. 30 dibagi 2 itu adalah 15 ya. Nah, berarti dapat titik koordinat yang kedua itu adalah 0,15. Jadi kalian tinggal milih nih sekarang. Apa mau pakai cara hitung-hitungan kayak gini, tapi sama aja dapat nanti titik XY-nya. Ini titik X-nya 30,0, ini 0,15, atau mau menggunakan tabel. Misalkan X-nya 0, maka Y-nya berapa? Misalkan Y-nya 0, maka X-nya berapa? Sama saja dimasukin ke sini ya. Langkah selanjutnya adalah menggambar grafik. Nah, jadi kalau kita menggambar grafik, langkah pertama adalah kalian buat dulu koordinat kartesiusnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X ya yang ke samping, dan ini sumbu Y. Ini kita pakai cara manual namanya. Kalau mau pakai cara cepat itu ada GeoGebra. Tinggal masukin modelnya ke GeoGebra akan jadi. Tapi ini cara manualnya. Nah, tadi kan sudah ketemu nih titik-titik potongnya. Kita tulis ulang nih dengan kita kasih nama biar nanti di grafik ada nama-namanya. Titik yang pertama 0,36 kita buat titik A. 18,0 kita kasih nama titik B. Terus yang 30,0 kita kasih nama C, dan titik yang terakhir 0,15 kita kasih nama D. Kita buat titik-titik ini pada koordinat kartesius. Nah, karena titik-titik kita tadi skalanya sudah belasan, jadi di sini kita pakai skala nggak masalah. Nggak usah pakai 1, 2, 3 ya, karena kepanjangan berarti perlu grafik yang besar. Di sini Ibu pakai skala 5. Nah, jaraknya terutama kalian kalau buat manual ini nanti di metode garis selidik jaraknya harus sama. Kalau tidak sama nanti di metode garis selidik hasilnya tidak akurat ya. Jadi di sini Ibu buat jaraknya seperti ini ya. Ini Ibu kasih 5. Terus selanjutnya adalah 10. Terus 15, terus 20, 25, dan terakhir nanti 30. Nah, ke atas juga sama, jadi jaraknya antara atas dengan bawah terus sama ya. 5, 10, 15, 20, 20, setelah itu adalah 25, terus 30. Nah, jadi sudah jadi titik-titiknya. Sekarang kita hubungkan nih. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi tadi sudah kita masukkan titik-titik, kita masukkan titik yang pertama, titik potong yang pertama, yaitu titik A 0,36, berarti X-nya 0, Y-nya itu 36. Ini titik A, Ibu kasih nama titik A, titik A. Terus titik yang kedua adalah titik B 18,0, berarti sekarang Y-nya 0, sedangkan X-nya 18, hampir mendekati 20. Ini titik 0,0 ya, titik pusat. Nah, kita hubungkan pakai penggaris. Jadi menghubungkannya kita tarik garis dari titik A ke titik B menggunakan mistar ya. Jadi di program linear itu terutama kalau misalnya kita UH-nya esai itu wajib mempunyai penggaris biar hasilnya bagus.
Setelah kita hubungkan pakai penggaris, dapatlah seperti ini nih untuk model 1 ini ya, yaitu model garis kain bergaris, yaitu 2x ditambah y kurang dari sama dengan 36, yaitu 0,36 dan 18,0. Sekarang kita gambar grafik model 2. Jadi ini kita kasih nama grafik dari model 1. Nah, model 2, titik koordinatnya tadi adalah kita kasih nama C dan D. C-nya itu 30,0 dan D-nya itu 0,15. 30,0 berarti X-nya 30, Y-nya 0 ya. Berarti Y-nya 0, X-nya 30. Ini titiknya nih. Titik 30. Kita kasih nama C. Terus titik D 0,15. Berarti X-nya 0, Y-nya adalah 15 di sini. Ini adalah titik D. Sama kayak tadi titik A dan B, kita hubungkan menggunakan penggaris. Jadi kita garis C dan D-nya. Kita hubung. Langkah selanjutnya adalah setelah menggambar grafik, tadi adalah membuat daerah ekstrim. Bagaimana cara membuat daerah ekstrim? Kita lihat pertidaksamaannya tadi. Pertidaksamaannya Ibu tulis di sini biar ingat. Jadi pertidaksamaan yang satu tadi adalah 2x tambah y kurang dari sama dengan 36, atau garisnya adalah garis AB. Nih, garis AB. Terus pertidaksamaan yang kedua, x tambah 2y kurang dari sama dengan 30, atau pertidaksamaannya atau garisnya adalah garis kedua, yaitu garis CD. Itu adalah hasilnya. Nah, untuk menentukan daerahnya kita lihat tandanya nih. Oh, tandanya ini adalah kurang dari sama dengan. Berarti kalau kurang dari sama dengan, daerahnya ke bawah atau ke kiri. Kita lihat satu persatu dulu. Ini adalah garis AB, berarti kalau kurang dari dia ke dalam nih. Ibu arsir ke dalam. Ini arsirnya harusnya sampai dengan atas ya. Tapi nanti kan kita mencari daerah ekstrim. Daerah ekstrim itu adalah daerah yang memuat penyelesaian dari kedua grafik. Jadi untuk sementara Ibu arsirnya sampai sini aja dulu. Terus yang kedua adalah X tambah 2Y kurang dari 30, yaitu garis CD. Nih garis CD ini sepanjang ini nih. Nah, jadi kita arsir semua. Nih kita arsir semua. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya ini kalau mau terlihat menggunakan GeoGebra, daerah ekstrimnya itu daerah bawah. Kenapa daerah bawah? Kalau di daerah atas ini hanya memuat daerah ekstrim dari garis satu saja, yaitu garis AB. Daerah samping sini, ini hanya memuat daerah penyelesaian dari garis CD saja. Di luar, malahan tidak dilalui sama sekali. Nah, yang memuat kedua daerah yang mana? Bagian bawah ini. Ini adalah daerah penyelesaian dari AB. Nih ada nih garis AB-nya. Dan ini juga daerah yang memuat daerah penyelesaian dari garis CD. Nah, ini jadi daerah ekstrim. Itu cara menentukan daerah ekstrim. Sebagai perbandingan nih ada contoh grafik yang Ibu buat melalui GeoGebra. Jadi kalau kita pakai GeoGebra nanti garis ini, garis AB-nya, ini garis AB. Jadi daerahnya tuh sepanjang ini nih. Nah, kita arsir nih. Itu daerah penyelesaiannya karena dia kurang dari. Yang ini juga karena dia kurang dari, yang CD, daerah arsirannya juga nih sepanjang ini. Tapi setelah kita ada daerahnya terlihat perbedaan. Ini hitam gelap, ini hanya hitam abu-abu, ini juga abu-abu. Kenapa? Ini hanya dilewati daerah dari garis AB, ini hanya dilewati oleh daerah garis CD. Sedangkan yang di daerah A, daerah yang gelap ini, dia dilalui oleh kedua daerah. Makanya daerah ekstrimnya di sini. Bagian bawah-bawahnya tidak, karena kemarin ada batas. Yaitu untuk model ini kita tambahi batasnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi daerah kita hanya batas di kuadran 1 saja. Nah, sekarang kalau sudah dapat gambar grafik, kalian tinggal memilih untuk menentukan metode nilai optimumnya.
apakah kalian mau pakai metode titik sudut atau menggunakan garis selidik. Sekarang Ibu jelaskan menggunakan metode titik sudut terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk menentukan metode titik sudut, kita tuliskan dulu titik-titik ekstrimnya. Jadi metode titik sudut itu kita cari titik ekstrim, terus kita substitusikan ke fungsi objektif, fungsi yang sudah kita dapat di awal tadi. Nah, titik ekstrim itu yang mana? Titik ekstrim itu adalah titik yang berada di daerah ekstrim. Jadi titik-titik yang membatasi daerah ekstrim itu namanya titik ekstrim. Karena daerah ekstrim kita di sini, berarti titik-titik ekstrim kita itu adalah titik B ini yang membatasinya di bagian sudut bawah, titik D yang membatasi daerah tersebut di titik atas, titik 0,0. Jadi ini ikut ya titik 0,0 ini ya. Dia membatas bagian bawah, dan ini titik potong. Ini tidak terlihat tapi ini merupakan titik perpotongan dari grafik 1 dan grafik 2 atau dari AB dan CD. Ini kita kasih nama baru yaitu titik E misalnya. Berarti titik E harus kita cari nanti. Kita tulis dulu nih titik-titik ekstrimnya di sini. Titik yang pertama itu titik, oh ya ini satu lagi kita kasih nama F untuk titik 0,0 ya. Titik ekstrimnya berarti yang pertama B, yaitu ini titik B ini berapa tadi? 18,0 ya. 18,0. Terus titik D ini adalah 0,15. Terus titik E yang harus kita cari karena dia titik potongnya. Kita buat dulu titik E. Titik F yaitu titik 0,0. Nah, ini ya titik F 0,0. Nah, sekarang titik E, kayak mana cara mencari titik E? Titik E itu kita cari menggunakan eliminasi dan substitusi. Jadi lumayan panjang nih jalannya. Eliminasi substitusi dari apa? Dari pertidaksamaan 1 dan 2, dari model 1 dan 2. 2x tambah y kita buat dulu menjadi sama dengan 36. X tambah 2y sama dengan 30. Kita eliminasi dulu. Tahu ya cara eliminasi, sudah belajar di kelas 10. Kita eliminasi di sini Ibu meliminasi x. Jadi yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Yang atas kita tulis lagi, yang bawah 2 kali x 2x, 2 kali 2y jadi 4y, 2 kali 30 60. Kita kurangkan, 36 dikurang 60 min 24, y dikurang 4y min 3y, maka y sama dengan 8. Dari mana 8? Min 24 dibagi min 3, ini 8. Terus yang kedua, setelah dapat y-nya kita substitusi saja biar agak cepat. Ini Ibu substitusi ke persamaan 1, kalian mau ke persamaan 2 juga boleh. 2x tambah y sama dengan 36. 2x nya kita tulis lagi, y nya kita ganti 8 karena substitusi, sama dengan 36. Maka 2x sama dengan 36 dikurang 8. Berapa 36 dikurang 8? 28. Maka x sama dengan 28 dibagi 2, hasilnya adalah x sama dengan 14. Nah, jadi didapat titik E nya yaitu 14,8. Jadi titik E itu adalah 14,8. Kita lihat nih, atau kita tulis dulu di sini. Titik E itu adalah 14,8. Kalau skala kalian tepat, harusnya di sini juga tepat nih jaraknya. Nih, ini E. Berarti kalau kita tarik ke bawah, ini kalau kita tarik ke bawah ya Ibu perbesar ini. E, kalau kita tarik ke bawah berarti di sini 14, dan kalau kita tarik ke samping di sini adalah 8. Kalian boleh tariknya pakai mistar. Ini sudah terlihat nih. Ini 14 dan ini adalah 8. Nah, ini berarti skala Ibu tepat nih. Kita masukkan titik E-nya sama. Nah, sekarang kalau misalnya kalian pakai skala tepat, boleh nggak Bu saya langsung tarik atas ke bawah saja nanti titik E-nya? Boleh. Tidak harus menghitung pakai eliminasi substitusi. Kalau sudah dapat titik-titik ekstrimnya, sekarang kita hitung untuk menentukan nilai optimum menggunakan metode titik sudut ini ya. Metode titik sudut. Bagaimana menghitungnya? Mencari nilai optimum, Ibu ingatkan lagi tadi kan sudah ada nih fungsi tujuan kita di awal, yaitu fx, y sama dengan 150.000 x ditambah 100.000 y. Di sini Ibu sengaja tidak pakai penyederhanaan biar tahu hasil nilainya.
Tadi sudah ada titik ekstrimnya ada 4. Kita substitusikan titik-titik ekstrim ini ke nilai fungsi objektif. Jadi titik-titik B, D, E, F kita substitusikan ke titik F, X, Y. Jadi cara mensubstitusikannya kita buat F. Yang pertama Ibu mau nyoba FB dulu. Dimana B itu X-nya itu adalah 18 di sini dan Y-nya adalah 0. Berarti kita ganti 150.000 dikali X-nya kita ganti, X-nya 18 ditambah 100.000 dikali dengan 0 karena Y-nya 0. Nah, kayak gini ya. Jadi FB titik B tadi 18,0. Jadi X-nya 18, Y-nya 0. Jadi kita masukkan X-nya 18, Y-nya 0. Kita kalikan. 150.000 dikali 18 itu hasilnya adalah 270. Itu 15 dikali 18 ya. 15 dikali 18 270. Ditambah nolnya 4 nih. Berarti 2.700.000. 270 ditambah nolnya 4 ditambah 100 dikali 0 berarti hasilnya 0. Berarti untuk FB itu hasilnya adalah 2.700.000. Nah, jadi setelah kita masukkan satu-satu tadi sudah titik B, sekarang kita lanjut ke titik D. Titik D itu kan titiknya adalah 0,15. Berarti X-nya 0, 150.000 dikali 0, dan Y-nya 15, 100.000 dikali 15. Maka didapat 0 ditambah 1.500.000. Berarti uangnya adalah 1.500.000. FE, E itu adalah X-nya 14, Y-nya 8, ya. Berarti 150.000 dikali 14 dan 100.000 dikali 8. Jadi hasilnya 15 kali 14 itu 210, jadi 2.100.000. Sedangkan 8 kali 100 itu 800.000. Dijumlahkan maka dapatnya 2.900.000. Dan yang terakhir adalah titik F yaitu 0,0. Sebenarnya tidak dihitung, tidak masalah ini. Maka RP 0 karena dia dikalikan dengan 0 semua. Di sini dimana dia nanti merupakan titik minimum. Kenapa minimum? Karena dia rugi. Tidak ada satu baju pun yang terjual, baik itu baju wanita ataupun baju pria. Nah, tadi di soal, kita kembali lagi ke soal. Yang ditanya adalah tentukanlah berapa pendapatan maksimum yang didapat. Berarti ini keuntungannya atau paling besarnya. Nah, di metode titik sudut, berarti kita lihat nih hasilnya. Oh, kalau titik B tadi adalah 2.700.000. Titik D tadi 1.500.000. Titik E tadi 2.900.000 dan F adalah 0. Kalau ditanya minimum berarti F yaitu 0. Kalau ditanya maksimum berarti jawabannya adalah titik E. Nih ya, titik E ya. Yaitu 2.900.000. Nah, ada lagi pertanyaannya selain maksimumnya. Tentukan berapa pendapatan maksimum dan beserta jumlah baju wanita dan pria yang terjual. Nah, kalau yang ditanya itu jumlah baju wanita dan pria, karena kita maksimumnya itu di titik E, yaitu titik E itu, jadi kita jawab di sini. Jadi maksimumnya di titik E. Tadi ya, ganti kertas. Jadi maksimumnya di titik E yaitu titik 14,8 dengan uangnya yaitu Rp 2.900.000 dan banyak pakaian wanita dan pria yang terjual ya, yang ditanya ya. Berarti kalau wanitanya itu X yaitu 14, kalau prianya itu Y yaitu 8. Jadi banyak pakaiannya
banyak pakaian, pakaian terjual, wanita itu 14, sedangkan pria itu adalah 8. Maka dia akan maksimum dengan memperoleh uang sebesar 2.900.000 dalam 1 bulan itu ya, keuntungannya ya. Nah, ini menggunakan metode titik sudut. Ibu akan lanjut bagaimana kalau metode garis selidik. Nah, jadi kita akan mencari metode garis selidik sekarang. Baiklah, kalau kita mau menggunakan metode garis selidik sekarang nih, ini metode kedua. Jadi grafik yang tadi, walaupun di sini ibu buat lagi baru grafiknya, tapi kalau kalian mau menggunakan grafik yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Ini ibu buat baru biar lebih enak saja. Jadi metode garis selidik itu kita cari dulu garis selidiknya. Kayak mana cara mencari garis selidiknya? Kita ambil dari fungsi tujuan atau fungsi objektif yang di awal. Jadi fungsi objektif digunakan lagi nih. Sudah ibu bilang kemarin kalau kita mencari nilai optimum itu nanti yang kita gunakan adalah fungsi objektif. Fungsi objektif kita adalah 150.000 X ditambah 100.000 Y, yaitu kita sederhanakan. Nah, sekarang baru kita pakai penyederhanaan biar mudah. Menjadi fx, y sama dengan 3x tambah 2y. Untuk mencari garis selidiknya, kita misalkan dulu fx, y atau fungsi objektif kita sama dengan k. K ini apa? K ini sembarang konstanta. Tapi kalau mau enak, kalau bisa dia kelipatan 3 dan kelipatan 2 biar bisa dibagi. Di sini ibu ngambil k-nya adalah 6. Ibu ambil yang paling kecil adalah 6 saja. Dia bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 2 juga. Jadi di sini ibu buat 3x ditambah 2y sama dengan k-nya ibu misalkan 6. Nah, kita cari titik potong. Titik potong itu yang mana? Yang tadi. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Kalau y-nya 0, x-nya berapa? Di sini ibu pakai tabel saja biar agak cepat. Jadi kita cari dulu titik potongnya untuk garis selidik kita. Ini garis selidik kita sekarang ya. Nih ya, ini garis selidik. Ini x, ini y, ini x, y. Jadi kalau x-nya 0, kita tutup dulu nilai x-nya. Berarti y-nya berapa nih? Berarti y-nya adalah 6 dibagi 2, berarti 3. Berarti 0,3. Sekarang kalau y-nya yang 0. Y-nya 0 berarti 6 dibagi 3, x-nya berarti 2. Berarti 2,0. Nah, dapat garis selidiknya. Ini adalah koordinat titik garisnya. Selanjutnya, garis selidik ini kita gambar di grafik kita tadi. Ini grafik kita tadi ya, daerah ekstrimnya sudah ada. Titik ekstrimnya adalah titik B, yaitu 18,0, titik E 14,8, titik D 0,15, dan terakhir titik F 0,0. Nah, kita perbanyak. Ibu buat dulu satu garis selidik yang pertama, yaitu garis 3x tambah 2y sama dengan 6. Yang ini yang sudah kita misalkan tadi. 0, titiknya 2,0. Berarti 2,0 tuh kita perkirakan sekitar sini ya, hampir mendekati F ya. Kalau ini 5, ini 5. Berarti 2 itu di sini, ini 2,0. Sedangkan 3,0 itu kita naikin sedikit di sini. Nah, ini garis selidiknya kita gambar dulu. Nah, itu warna biru. Ini kelihatannya warna biru, jadi ibu buat dengan warna yang beda biar kelihatan garis selidiknya. Kalau kalian lihat di buku paket itu biasanya warnanya warna-warni garis selidik, biar kita bisa membedakan antara garis selidik dengan garis dari grafik kita. Ini garis selidik yang pertama nih. Nah, tugas kalian ada memperbanyak atau copy paste garis ini, perbanyak ke bawah dan perbanyak ke atas. Kayak mana? Kalian pakai penggaris saja, nggak usah lagi memisalkan K. Nggak usah lagi misalkan K-nya 10, K-nya berapa. Satu garis yang sudah kita dapat diperbanyak. 1, 2, 3, tapi dengan kemiringan yang sama. Tidak boleh berubah kemiringannya. Nah, sekarang akan ibu perbanyak dulu menggunakan mistar.
kita perbanyak sampai dia melewati titik F dan melewati titik E dan sampai melewati titik F. Ibu perbanyak ya. Nah, ini sudah Ibu perbanyak. Mohon maaf, jadi Ibu tidak bisa memperlihatkan kayak mana menggarisnya ya. Jadi Ibu memperbanyaknya tadi pakai mistar. Ini yang warna-warna biru. Ini yang warna biru, ini garis selidik kita. Nah, jadi Ibu perbanyak menjadi beberapa garis. Ini garis yang pertama tadi, ini garis yang pertama. Terus Ibu perbanyak ke bawah, insya Allah kemiringannya sama. Ibu perbanyak ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 garis Ibu perbanyak. Nah, kalau mau dilihat, kan titik-titik ekstrim kita tetap nih. Titik-titik ekstrim kita adalah titik B. Ini ya, titik B, titik E, titik D, dan titik F. Kalau mau kita lihat garis ini, jadi di metode garis selidik itu kita tahu maksimum minimumnya tuh kita lihat nih setelah kita perbanyak titik mana yang paling pertama dilewati. Pertama itu acuan kita tetap 0,0. Oh, ternyata yang pertama kali dilewati ada titik F nih oleh garis ini. Oh iya benar, tadi kan hasilnya di metode titik sudut yaitu 0, titik F itu hasilnya adalah 0. Ibu kasih perbandingan dengan yang tadi. Nih tadi yang F tadi hasilnya 0. Oh iya sama nih. Di garis selidik dia juga yang pertama dilewati. Yang kedua, kita lihat ini Ibu perbanyak. Nah, di garis kelima dia melewati titik D. Titik ekstrim yang kedua. Oh, benar nggak titik D ini adalah nilai terkecil kedua? Kita lihat tadi. Oh, tadi ketika kita hitung benar nih. Titik D itu penghasilannya adalah 1.500.000. Berarti setelah 0 1.500.000. Yang atas kan 2.700.000. Terus yang terakhir adalah 2.900.000. Nah, berarti benar nih titik D yang dilewati kedua. Diperbanyak lagi, oh ternyata setelah di garis ketujuh dia melewati titik B. Titik B ini tadi memang yang ketiga, yaitu uangnya 1.700.000. Dan ternyata yang terakhir dilewatinya adalah titik E. Oh, berdasarkan garis selidik, titik yang terakhir dilewati oleh garis selidik itu titik E. Berarti itulah titik maksimum. Jadi untuk menentukannya yang mana yang maksimum, yang mana minimum, kita lihat garis yang mana pertama kali dilewati, titik yang mana yang pertama kali dilewati dan yang terakhir dilewati. Kalau yang terakhir dilewati berarti itu titik maksimum, yaitu titik E. Kalau yang pertama kali dilewati itu titik minimum. Karena titik maksimumnya di E, kalau yang ditanya nilai uangnya, berarti kalian substitusikan 14,8 ini ke fungsi tujuan sama kayak tadi. Berarti X-nya diganti 14, Y-nya diganti dengan 8. Maka didapatlah hasilnya nanti 2.900.000. Jadi hampir sama. Metode garis selidik ini bisa dibilang 2 kali kerja lah. Sudah dapat garis diperbanyak, sudah dapat garisnya, kita lihat titik yang paling akhir dan titik yang paling awal. Titik terakhir dapat, masih tetap harus dihitung lagi dengan cara disubstitusikan ke fungsi tujuan, yaitu 14 dikalikan X, dimasukkan ke X, 8 dimasukkan ke Y. Tadi kan sudah kita hitung ya, 14 dikali 150.000, ini titik E tadi. Jadi 150.000 dikali 14, 100.000 dikali 8, itu hasilnya ada 2.900.000. Nah, itulah perbedaan dari metode titik sudut dan garis selidik. Yang ditanya pakaian berarti jawabannya adalah 14,8 itu pakaiannya. Jadi tinggal kalian memilih mau pakai metode garis selidik, yaitu dengan cara memperbanyak garis seperti ini. Kita cari titik pertama dan titik terakhir. Atau kalian mau pakai metode titik sudut, yaitu dengan cara kita cari daerah ekstrim sama cari titik ekstrimnya, terus kita substitusikan ke fungsi tujuan. Nah, jadi tinggal memilih nanti ketika menyelesaikan soalnya. Baiklah, itu soal yang pertama. Ibu akan menjelaskan soal kedua, tetapi mungkin akan beda video. Jadi silakan ditonton lagi video yang kedua terkait soal nomor 2 yang ada gambar grafiknya dan ada kalian disuruh mencari pertidaksamaannya. Sekarang dibalik, bukan soal cerita, soal grafik. Ada grafik, kalian disuruh mencari model matematikanya atau pertidaksamaannya. Nanti akan Ibu bahas di video kedua ya. Video ke-1 ini kita cukup membahas nomor 1,
Itu pun sudah lumayan panjang. Silakan dipelajari dan dicoba-coba latihannya.